Jadi kalau misal Pak Jokowi itu mundur, masih ada wakil presiden yang dipilih oleh rakyat. Jadi dia bukan sesuatu yang absolut, yang seolah-olah tanpa negara tanpa presiden atau tanpa Jokowi negara akan kacau, itu nggak ada. Jadi kalau presiden mundur, mungkin ya menurut saya lebih jauh, sementara pemerintahan transisi dipimpin oleh Maruf Amin yang sudah terbukti sangat sabar, sangat santun, tidak membuat ugal-ugalan, dan tidak berambisi untuk mencampur urusan politik. Mungkin posisi wakil presiden bisa diambil oleh Pak Mahfud MD. Ini soal teknis saja, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kekuasaan lembaga presiden itu hanya melaksanakan amanah. Dia bukan posisinya sebagai raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faisal Asgaf. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Alhamdulillah. Bang, seperti apa sih logika pikirnya dengan kondisi DPR existing sekarang, dan target apa yang Anda kritik itu seperti apa di atas basis pemikiran terhadap realitas seperti apa, Bang Faisal Asgaf? Silakan diberikan perspektifnya, Bang. Iya, saya kira soal isu desakan pemakzulan karena Presiden Jokowi dinilai tidak netral dalam jelang pemilu, itu bukan saya secara pribadi berdiri tunggal di sana menyuarakan hal untuk mendesak Presiden untuk dimakzulkan. Tapi para tokoh-tokoh nasional, para aktivis, kalangan elemen-elemen rakyat memang dibuat resah dan muncul desakan kan, bahwa sangat mengkhawatirkan sekali pemilu berpotensi curang karena ada seruan keterlibatan politik atau deklarasi kebrutalan pernyataan presiden yang secara telanjang mengatakan akan terlibat dalam pilpres dengan bahasa yang dipopulerkan cawe-cawe. Kemudian suara yang kuat itu datang dari mantan presiden Pak Yusuf Kala. Jadi seminggu lalu itu saya mencoba menyimak lewat satu siaran stasiun TV di mana Pak Yusuf Kala dengan tegas mengatakan bahwa apabila kepala negara atau presiden dalam posisinya sebagai wasit jelang pemilu, kalau tidak netral ya digantikan atau harus mundur. Ada 3-4 kali Pak Yusuf Kala lewat salah satu acara diskusi di mana hadir beberapa tokoh nasional. Kemudian saya kira kalau selevel wakil presiden saja sudah menyimpulkan bahwa cawe-cawe itu satu praktek politik kekuasaan yang dapat membahayakan bagi kelangsungan negara, maka kita sebagai rakyat, sebagai orang biasa menangkap itu sesuatu yang serius. Oleh sebab itu boleh kan kita menggunakan hak kedaulatan politik kita, hak konstitusi kita dengan tegas meminta untuk Presiden Jokowi kalau mau powerful, terlibat secara langsung untuk bermain politik atau menjadi koordinator buzzer untuk memenangkan salah satu kandidat, sebaiknya mundur saja, itu jauh lebih bermartabat. Atau pernyataan Pak Jokowi ini nanti yang tadi dibilang Pak Yudi bisa berakibat pemilu tunda dan kemudian menimbulkan kisruh antara hubungan partai politik dengan istana. Dan belakangan ini kan kita lihat bahwa soal keputusan di MK itu yang diusulkan oleh PDIP untuk merubah sistem pemilu itu mendapat penghadangan oleh koalisi 8 partai politik di parlemen. Itu sesuatu yang baru muncul dalam 2 periode kekuasaan Jokowi. Belum pernah ada 8 partai politik, hampir 99% partai politik berkumpul untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap ancaman keputusan MK. Dan itu semua memberi gambaran yang tegas bahwa bisa saja ketika Jokowi berani mengatakan cawe-cawe, ini ada satu pernyataan yang memang memiliki tujuan yang tadi dibilang oleh Mas Wahyudi kan, bagian dari upaya untuk menggagalkan pemilu dan melanggengkan
Pilpres ketiga periode. Jadi saya kira, saya pribadi, termasuk para tokoh-tokoh nasional lain dan lebih khusus Pak Yusuf Kalla, ketika menegaskan dengan sangat tegas kalau seorang kepala negara sudah tidak bisa bertindak netral, bahkan nekat untuk mengumumkan bahwa ia akan terlibat mengintervensi pemilu, maka yang bersangkutan itu harus dipaksa mundur. Bahkan Pak Yusuf Kalla mengatakan dengan memberi contoh yang sangat tegas, kalau di FIFA atau di PSSI, jika wasit sudah terlihat tidak ugal-ugalan, tidak netral, jadi harus mundur, dia harus diturunkan. Nah, masalahnya kan apakah DPR berani menangkap signal yang keluar dari mantan wakil presiden Pak Yusuf Kalla, yang keluar dari para tokoh-tokoh nasional, yang keluar dari berbagai elemen bangsa. Memang ada problem. Kawan-kawan kita di parlemen sana itu memang bersandra selama hampir 1 dekade lembaga pengawasan eksekutif, lembaga legislatif hanya menjadi kumpulan orang-orang yang hanya menikmati upah negara saja. Mestinya mereka berani dong. Semoga suara-suara kita ini memberanikan mereka, menyadarkan mereka bahwa makin mendekati kepada Pilpres, semakin ugal-ugalan kondisi bernegara, semakin sangat norak di mana Presiden menunjukkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar konstitusi, dan makin semena-mena terhadap kehidupan bernegara. Semoga pesan-pesan mendorong untuk perlu mengevaluasi Jokowi secara tegas, memintanya turun dari kursi kekuasaan, itu mendapat respon. Tapi kalau tadi saya baca berita tentang pernyataan Benny Kaharman, itu sangat bagus sekali. Dia sudah pada satu kesimpulan sebagai politisi Demokrat di parlemen, itu menyimpulkan dengan sangat tegas bahwa cawe-cawe itu adalah perbuatan jahat, adalah politik jahat. Semoga pandangan anggota DPR juga yang lainnya sama dengan Benny Kaharman. Kalau sudah Presiden terlihat jahat menabrak konstitusi, jahat dalam tingkah laku kekuasaan yang tidak yang semena-mena, ya dalam hukum sebab akibat Presidennya harus dimakzulkan. Itu poin pertama. Poin kedua begini Pak Slamet, kita ini kan rakyat memilih bukan hanya presiden, tapi kita kan juga memilih wakil presiden. Ini satu paket dalam sistem kepemimpinan nasional. Jadi kalau misal Pak Jokowi itu mundur, masih ada wakil presiden yang dipilih oleh rakyat. Jadi dia bukan sesuatu yang absolut, yang seolah-olah tanpa negara tanpa presiden atau tanpa Jokowi negara akan kacau. Itu nggak ada. Jadi kalau presiden mundur, mungkin ya menurut saya lebih jauh, sementara pemerintahan transisi dipimpin oleh Maruf Amin yang sudah terbukti sangat sabar, sangat santun, tidak membuat ugal-ugalan, dan tidak berambisi untuk mencampur urusan politik. Mungkin posisi wakil presiden bisa diambil oleh Pak Mahfud MD. Ini soal teknis saja, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kekuasaan lembaga presiden itu hanya melaksanakan amanah. Dia bukan posisinya sebagai raja, bukan powerful, bukan kekuasaan yang tidak bisa dikoreksi. Karena sejauh ini kita amati, Jokowi memerankan kekuasaan yang seolah-olah semua itu tunduk kepada keinginan dia dan apa kemauan dia. Dan terkesan di lembaga presiden dia berdiri secara tunggal. Posisi wakil presiden itu hanya sebagai dayang-dayang dan sama sekali tidak memberikan sesuatu yang sejalan dengan harapan rakyat. Berbeda dengan masa Jokowi di era pertama, di periode pertama, Jokowi tidak berani untuk ugal-ugalan karena di sana ada Pak Yusuf Kalla yang juga produktif, yang juga terus-menerus mengawasi posisi presiden, bahkan membimbing Jokowi pada saat itu untuk tidak bertindak hal-hal yang melanggar aturan, etika, dan lain-lain. Jadi mundur sajalah Pak Jokowi sesuai dengan yang ditegaskan oleh Pak Yusuf Kalla itu. Kalau memang Anda wasit sudah tidak jujur, ugal-ugalan, ya Anda mundur.
Anda tidak usah bertahan untuk dalam rangka mengusung satu agenda terselubung di ujung-ujung jelang Pilpres, kemudian situasi ini Anda bikin gaduh, Anda bikin acak-acak yang tujuannya sudah bisa dibaca oleh rakyat untuk melanggengkan atau melangsungkan kekuasaan 3 periode. Itu kira-kira, Pak.